Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan keempat, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Administrasi Pembangunan. Sebelum saya masuk kepada pemaparan materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Irfan Idriana Surya dengan NIM 20042110. Saya berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pemaparan materi, ini merupakan tugas dari mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan kode seksi 204110420087 yang diampu oleh dosen Yulia Hano Selina, SIP MAP. Baiklah, untuk memperhemat waktu, langsung saja kepada video presentasi kali ini. Check it out. Administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari administrasi pembangunan. Menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz pada tahun 1963, ada beberapa ciri-ciri dari administrasi pembangunan itu. Yang pertama, adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Administrasi terhadap perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Keadaan yang lebih baik itu bagi negara-negara yang baru berkembang dinyatakan sebagai usaha modernisasi, pengembangan bangsa, dan pengembangan sosial budaya. Dalam administrasi pembangunan, diberikan uraian mengenai keterkaitan administrasi dengan aspek-aspek pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua yaitu adanya peran pemerintah sebagai suatu unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Administrator juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktik administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu perkembangan, baik dalam ilmu maupun pelaksanaan perencanaan. Pembangunan memiliki orientasi yang semakin besar dalam memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana. Suatu perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya lebih banyak memperhatikan aspek administrasi dalam aspek pembangunannya. Dan ciri yang terakhir yaitu administrasi pembangunan masih berdasarkan prinsip administrasi negara. Namun, administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara itu sendiri. Nah, di samping itu, dalam konteks ciri-ciri administrasi pembangunan, Sondang P. Siagian pada tahun 1970 juga merumuskan ciri-ciri administrasi pembangunan. Di antaranya yang pertama, lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara yang baru berkembang. Ciri yang kedua, mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bahkan, administrasi ikut serta memperhatikan dan mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang mencapainya tujuan sosial, ekonomi, dan sosial budaya lainnya yang dirumuskan dalam kebijaksanaan dalam proses politik. Ciri yang ketiga, berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi pada masa depan. Ciri yang keempat, lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai development agents. Maksudnya, merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif, serta sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan dalam pembangunan. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima, yaitu mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Ciri yang keenam, yaitu
Administrator dalam aparatur pemerintah juga dapat menjadi penggerak dalam perubahan. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu lebih berpendapat atau lebih berpendekatan dengan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecah masalah. Sehingga ketiga unsur ini dikatakan dengan mission driven. Selain itu, ada pendapat ahli lain yang mengatakan terkait dengan penjelasan mengenai ciri-ciri pokok dalam administrasi pembangunan, yaitu menurut Bintoro Djokromijoyo pada tahun 1984. Di antaranya yaitu ada dua ciri-ciri administrasi pembangunan. Yang pertama, orientasi, dan yang kedua yaitu pendekatan. Yang pertama, orientasi. Orientasi ditunjukkan pada usaha ke arah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan, administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membangun, mendorong, dan membantu perubahan besar atau basic change di berbagai kegiatan atau bidang kehidupan yang saling berkaitan dan memberikan hasil akhir dalam proses pembangunan. Ciri-ciri yang kedua yaitu pendekatan. Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan pada bidang lain seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang paradigma pembangunan administrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua paradigma pembangunan administrasi. Yang pertama, administrasi negara adalah embrionya administrasi pembangunan. Dan yang kedua yaitu perkembangan administrasi negara ke arah administrasi pembangunan. Yang pertama, administrasi negara adalah embrionya administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan embrio dari administrasi negara sendiri. Mengapa? Karena administrasi pembangunan berasal dari perkembangan ilmu administrasi negara. Awal perkembangan administrasi negara dimulai pada akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh para penulis dan praktisi administrasi pemerintah di Amerika Serikat seperti Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, dan Leonard Dewey. Ilmu administrasi negara merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdiri atas manajemen serta memiliki organisasi dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Tugas utama dari administrasi negara adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan politik, kemudian melaksanakannya dan menyelenggarakannya. Ini merupakan pendapat Jiwa Jong pada tulisannya yaitu tahun 1973. Di samping itu, administrasi negara juga memiliki peranan yang besar dalam proses penetapan atau penentuan kebijaksanaan pemerintah atau politik. Yang kedua yaitu paradigma tentang perkembangan administrasi negara ke arah administrasi pembangunan. Perkembangan administrasi negara ke arah administrasi pembangunan menitik beratkan pada dua hal. Yang pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan, atau disebut dengan dari masyarakat tradisional agraris ke arah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri. Dan yang kedua yaitu perhatian pada masalah interrelasi atau antara hubungan antara administrasi dengan administrasi sebagai ilmu dan sebagai praktik pada bidang-bidang kehidupan yang lain. Semua ini dipelopori oleh kelompok studi komparatif yang terdiri atas Evie Rich, Johann, Milton Esman, Arab Braibanti, William Josephine, Edward W. Wagner, dan lain sebagainya. Pendekatan administrasi pembangunan saat ini sudah tumbuh ke arah disiplin ilmu pengetahuan dengan mengembangkan peralatan analisis dan penyusunan berbagai model, sekalipun masih jauh dari memadai. Selanjutnya, dalam perkembangan studi komparatif ilmu administrasi negara, terdapat 4 kecenderungan dasar. Yang pertama, perhatian administrasi negara terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Yang kedua, yaitu pendekatan behavior. Yang ketiga, pendekatan manajemen dalam administrasi negara.
Dan yang keempat yaitu studi komparatif ilmu administrasi negara yang memberikan tekanan pada ekologi sosial dan kultural. Di samping dua inti di atas, terdapat beberapa pandangan ahli lain terkait paradigma pembangunan administrasi. Yang pertama yaitu menurut Rich pada tahun 1966, pembangunan administrasi merupakan suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rich melihat pembaruan dari dua sisi. Yang pertama, perubahan struktural dan kinerja. Dua aspek yang menjadi ukuran adalah efektivitas dan efisien. Efektivitas berkaitan dengan seberapa jauh sasaran tercapai dan efisien menunjukkan bagaimana tercapainya. Yakin dibanding dengan usaha, biaya, atau pengobaan dengan dikeluarkan. Pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Wallis pada tahun 1989 mengartikan pembangunan administrasi sebagai induced permanent improvement in administration. Sedangkan Esman pada tahun 1965 dalam sebuah analisis menunjukkan bahwa upaya memperbaiki kinerja birokrasi negara harus meliputi ketanggapan terhadap pengawasan politik, efisiensi dalam pembangunan sumber daya, dan efektivitas dalam pembinaan pelayanan. Pembangunan administrasi di negara berkembang umumnya mengikuti pola yang dikembangkan di negara-negara maju. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.